Presiden Sepuh, saya Andira Simanjuntak. Saya Desi Natalia. Saya Chelsea Saudi. Bye. Jadi teman-teman, di sini kami akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Pusat lokasi dan sejarah Majapahit. Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan awalnya di daerah Tolongwalu, Jawa Timur. Ibu kota Majapahit adalah pusat kerajaan yang berjaya pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Majapahit dinobatkan pada hari Raden Wijaya sebagai raja 10 November 1293. Sumber utama para sejarawan mengenai kerajaan Majapahit adalah Paraton atau Kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja tidak hanya menceritakan Ken Arok, tetapi juga memuat kisah lahirnya Majapahit. Jadi, raja yang pertama adalah Raden Wijaya, tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Pemberontakan pertama terjadi pada tahun 1295 yang dilakukan oleh Ranggalawe, Bupati Tuban. Ranggalawe memberontak karena tidak puas terhadap kebijaksanaan Kertarajasa yang dirasa kurang adil. Raja dibantu oleh 3 orang maha menteri, yaitu I Huno, I Sirikan, dan I Halu. Dan 2 orang pejabat lagi, yaitu Rakrayan Rangga dan Rakrayan Tumenggong. Pada tahun 1309, Raden Wijaya wafat dan didarmakan di samping dengan arca Siwa dan di Antapura dengan arca perwujudan berbentuk harihara, yaitu penjelmaan Wisnu dan Siwa. Raja yang kedua yaitu Sri Jaya Negara tahun 1309 sampai 1328. Setelah Raden Wijaya mangkat, digantikan putranya yang bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jaya Negara. Jaya Negara adalah raja yang lemah. Pada masa pemerintahannya terus dirongrong oleh sejumlah pemberontakan. Pada tahun 1316 timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Nambi yang menjabat Rakrian Patih Majapahit dan memusatkan kekuatannya di daerah Lumajang dan Pajarakan. Terjadi lagi pemberontakan semi pada tahun 1318, setahun kemudian, yaitu 1319. Terjadi pemberontakan Kuti. Pemberontakan inilah yang paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan Majapahit, Majapahit. Jaya Negara terpaksa melarikan diri dan mengungsi ke Badander di bawah perlindungan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Tribuwana Tunggadewi, yaitu kerajaan yang ketiga Jaya Wisnuwardani yang didirikan oleh pada tahun 1328 sampai 1350. Raja Jaya Negara tidak berputra. Tata kerajaannya diduduki oleh adik perempuannya dari ibu berbeda, yaitu Gayatri yang bernama Bre Karihupin. Ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Tribuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani selama memerintah. Tribuwana Tunggadewi didampingi oleh suaminya yang bernama Cerakadara. Pada tahun 1331 timbul pemberontakan Sadang Diketa di daerah Besuk, tetapi dapat dihancurkan oleh pasukan Gajah Mada. Gajah Mada naik pangkat lagi dari Pati Daha menjadi Mahapati Majapahit, menggantikan Punaga. Setelah diangkat menjadi Mahapati Majapahit, ia dalam suatu persidangan besar yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat negara. Dan yang keempat adalah masa kejayaan kerajaan Haraja Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Ketika Tribuwana Tunggadewi masih memerintah, Hayam Wuruk masih dinobatkan menjadi Raja Muda atau Kumaraja dan mendapat daerah Jiwana sebagai wilayah kekuasaannya. Dalam memerintah Majapahit, Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada sebagai Pati Hamangkubumi. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk inilah Majapahit menjadi puncak kebesaran.
Wilayah kekuasaannya hampir seluas negara Indonesia sekarang. Dengan kenyataan itu, berarti Sumpah Pelatih Gajah Mada benar-benar terwujud sehingga seluruh pembesar kerajaan selalu dihormati kepadanya. Gajah Mada juga ahli hukum. Ia berhasil menyusun kitab Kurtanawa yang digunakan sebagai dasar hukum di Majapahit. Yang kelima itu ada Raja Wikramawardhana yang berkuasa pada tahun 1389 sampai 1429. Setelah Raja Hayam Wuruk mangkat, terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putri Raja Hayam Wuruk. Seorang raja daerah bagian timur yaitu Bre Wirabumi memberontak terhadap Raja Wikramawardhana. Raja Wikramawardhana adalah suami dari Putri Kusumawardhani yang berhak mewarisi tahta kerajaan ayahnya yaitu Hayam Wuruk. Sedangkan Bre Wirabumi adalah putra dari Raja Hayam Wuruk dari Selir. Dalam kitab Pararaton, pertikaian antar keluarga itu disebut parerek. Pasukan Bre Wirabumi dihancurkan dan ia terbunuh oleh Raden Gajah. Yang keenam yaitu Raja Suhita yang berkuasa dari tahun 1429 sampai 1447. Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 dan digantikan oleh putrinya yaitu Raja Suhita. Penobatan Suhita menjadi Raja Majapahit dimaksudkan untuk meredakan pertikaian keluarga tersebut. Pada tahun 1433, Raden Gajah dibunuh karena dipersalahkan telah membunuh Bre Wirabumi. Hal itu menunjukkan bahwa pertikaian antara keluarga Majapahit tersebut terus berlangsung. Dan yang ketujuh, Raja Majapahit terakhir. Pada tahun 1447, Raja Suhita meninggal dan digantikan oleh Dyah Kertawijaya. Ia hanya memerintah selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1447 sampai 1451. Karena pada tahun 1451 ia meninggal dan didarmakan di Kertawijayapura. Sepeninggal Kertawijaya, pemerintahan Majapahit dipegang oleh Bre Pamotan dengan gelar Sri Rajawardhana. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa ia berkedudukan di Keling Kahuripin, Ripan. Pada tahun 1456, Majapahit diperintah oleh Bre Wengker dan dengan gelar Girindrawardhana. Bre Wengker adalah anak Bre Tumapel Kertawijaya. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1456 sampai 1466. Thank you for watching. Bye guys.